Kepala BPOM Penika Lukito telah mengumumkan pemberian izin penggunaan darurat atau EUA kepada vaksin Zivivax. Izin BPOM diberikan setelah dilakukan pengkajian intensif bersama tim Komite Nasional Penilaian Khusus Vaksin COVID-19 dan ITAGI terkait keamanan, efikasi, dan mutu vaksin. Vaksin corona atau COVID-19 asal Cina, Zivivax, juga telah dinyatakan halal oleh MUI. Sebesar 50 juta dosis vaksin Zivivax ditargetkan tiba di RI tahun ini. Hari ini kami mendapatkan surat halal dari MUI. Kemarin saya dapat info bahwa pihak MUI kita sudah menyiapkan 50 juta dosis vaksin untuk tahun ini. Bahkan ada 150 juta dosis vaksin lagi. Tapi ini keputusan pemerintah. Direktur Pemasaran dan Kemitraan PT Jakarta Globe Pharmaceutical Industry, Herudin Yunus di Jakarta Sabtu 9 Oktober 2021. Dia mengatakan pihaknya berkomitmen membantu pencapaian kekebalan komunal masyarakat. Dia juga mengatakan efikasi vaksin Zivivax sangat bagus. Karena ini komitmen kami untuk melaksanakan meningkatkan herd immunity, uji efektivitasnya juga sangat bagus, ujarnya. Vaksin ini dinyatakan halal berdasarkan fatwa MUI nomor 53 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Anhui, Cina. Ketua MUI Bidang Fatwa MUI Asruronia mengatakan vaksin Zivivax sudah melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Secara internal dilakukan rapat oleh tim auditor dan juga expert meeting. Setelah itu dirumuskan pada aspek teknis. Hasil dari pemeriksaan oleh tim auditor LPOM MUI disampaikan ke pimpinan MUI melalui komisi fatwa di bawah koordinasi kami, kata Asrurun. Asrorun menjelaskan tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan untuk menetapkan kehalalan vaksin Zivivax, antara lain pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan. Setelah perusahaan mengajukan permohonan sertifikasi dan fatwa MUI, maka sebagaimana mekanisme yang sudah ditetapkan di MUI, dokumen-dokumen untuk kepentingan penfatwaan diverifikasi oleh tim dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, jelas Asrurun. Baik pemeriksaan berbasis dokumen maupun pemeriksaan berbasis kunjungan lapangan, audit yang langsung dengan kuitasi yang dilakukan oleh tim auditor, umumnya. Rencananya 10 satwa baru akan menjadi penghuni tempat wisata kebun binatang Surabaya atau KBS. Penambahan populasi satwa baru nanti salah satunya adalah hewan jerapah. Ini masih kita rencanakan, nanti kita tambahkan satwa yang tunggal seperti jerapah yang koleksi kami masih 1 ekor, ujar Humas PDTS KBS Agus Supangat kepada wartawan Senin 11 Oktober 2021. Agus mengatakan saat ini rencana penambahan satwa masih menunggu proses perizinan rampung. Izin dan prosesnya tengah dilakukan. Sedang proses perizinan saat ini dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan tiba di kebun binatang, ungkap Agus. Agus menambahkan satwa-satwa yang direncanakan menambah jumlah koleksi KBS tersebut didapat dari kerjasama dengan lembaga konservasi satwa di Indonesia. Kita bekerjasama dengan beberapa LK atau lembaga konservasi di Indonesia, tanda Agus. Koleksi satwa KBS saat ini sekitar 2.200-an satwa dari 220 jenis. Terbaru ada 3 satwa yang lahir di KBS, yaitu seekor watusi dan 2 ekor binturong Malaya. Seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan sejumlah pelonggaran, termasuk membuka kembali penerbangan internasional ke Bali mulai 14 Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan sebanyak 18 negara diperbolehkan masuk ke Indonesia, seiring dengan dibukanya penerbangan internasional ke Bali pada 14 Oktober nanti. Daftar negara-negara tersebut akan diumumkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan segera dirilis. Mengenal negara-negara yang bisa masuk Indonesia ada 18 negara, nanti akan diumumkan secara terpadu dan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri, katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta Senin 11 Oktober 2021. Kendati tidak menyebutkan negara-negara yang dimaksud, Luhut mengatakan Singapura tidak termasuk dalam daftar tersebut. Pasalnya menurut dia Singapura belum memenuhi standar level 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan WHO. Kasus COVID-19 di Singapura sendiri masih belum mereda. Data pada Minggu 10 Oktober tercatat masih ada 2.809 kasus COVID-19.
Luhut menuturkan situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan di mana dalam sepekan terakhir tercatat kasus konfirmasi harian nasional turun hingga 98,4%. Begitu pula kasus konfirmasi harian di Jawa Bali yang turun hingga 98,9% dari posisi puncak pada 15 Juli lalu. Adapun per minggu 10 Oktober tercatat penambahan kasus kematian akibat COVID-19 sebanyak 39 orang. Namun sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Luhut mengajak segenap masyarakat agar tidak terlena dan tetap waspada menerapkan protokol kesehatan.